Kemudian kita berlindung kepada Allah min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan maknanya adalah semua yang kita alami sekarang ini. Ya, fitnah di mana Allah sedang mengizinkan al-kuffar, al-yahud dan nasara, al-musyrikin memimpin dunia dan berbuat semena-mena, sewenang-wenang, penuh kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد, jamaah sekalian rahimakumullah, Jum'ah Mubarakah. Ini hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Kita masih di bulan Syawal bagian awal 1442 Hijriah. Dan kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu hadis nubuwah, prediksi kenabian, salah satu tanda-tanda dekatnya as-sa'ah, dekatnya hari kiamat, yaitu sabda beliau, sabda Nabi SAW yang berbunyi, La taqumus sa'atu hatta yamur ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqulu ya laytani makanahu. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang laki-laki berlalu di hadapan kuburan orang lain lantas berkata, aduhai, andai kata aku yang menggantikan posisinya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain lagi disabdakan oleh Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamura ar-rajulu 'ala al-qabri fayatamarra'u 'alayhi wa yaqulu ya laytani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala'. Demi zat yang jiwaku di tangannya, dunia tidak akan musnah sehingga ada seorang laki-laki berlalu di kuburan orang lain lantas berguling-guling di atas tanahnya dan berkata, duhai, andai kata aku menggantikan posisi penghuni kuburan ini, padahal ia sama sekali tidak memiliki agama. Itu dilakukannya semata-mata karena cobaan yang dihadapinya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini adalah fenomena bermunculannya orang yang menginginkan kematian karena beratnya penderitaan. Jadi saudaraku rahimakumullah, fitnah di akhir zaman ada yang tampilannya sedemikian rupa karena dahsyatnya penderitaan, maka manusia berkeinginan untuk mati. Suatu sikap yang tentunya dalam Islam tidak terpuji, karena seorang mukmin haruslah menyadari bahwa memang dunia ini merupakan darul bala, darul ibtila, negeri tempat kita dicoba, diuji dengan berbagai jenis ujian, termasuk penderitaan, termasuk kesulitan hidup, yang karenanya kita harus tetap memohon kepada Allah Ta'ala kesabaran dan istiqamah. Bukan kita berputus asa lalu mengharapkan kematian sebelum jadwalnya. Tapi memang begitulah kondisi di akhir zaman yang penuh fitnah. Sehingga dalam hadis yang lain lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda yang maknanya, akan datang sebuah fitnah, sebahagiannya lebih ringan dari sebahagian lainnya,
Maksudnya beratnya fitnah yang tengah menimpa akan dianggap lebih ringan bila dibandingkan beratnya fitnah yang akan terjadi sesudahnya. Setelah itu datang fitnah lain, maka seorang mukmin akan berkata, inilah yang akan membawa kebinasaanku. Namun ternyata fitnah itu berakhir, berlalu, dan datang fitnah yang lain. Sehingga orang mukmin tadi berkata, barangkali fitnah inilah yang akan membawa kehancuranku. Barangkali fitnah inilah yang akan membawa kehancuranku. Jadi fitnah itu laksana gunung, ya, makin lama makin menanjak, makin berat, sampai datangnya puncak fitnah. Apa itu puncak fitnah? Tiada lain, Al-Masihud Dajjal, Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dajjal itu merupakan azamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, semenjak Allah hadirkan Bani Adam, zurriyat Adam, anak keturunan Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Jadi saudaraku rahimakumullah, mari kita benar-benar saling tawasau, saling mewasiatkan, saling mengingatkan. Tawasau bis sabr, tawasau untuk bersabar, dan tawasau bil haq, saling mewasiatkan untuk berpegang pada al-haq. Dan itu semua dikerjakan dengan semangat tawasau bil marhamah, saling menasehati dengan kasih sayang satu sama lain. Karena fitnah di akhir zaman ini bukan akan semakin ringan, akan semakin berat. Dan karenanya kita harus senantiasa mensikapi fitnah-fitnah ini dengan sikap yang benar, yaitu sikap seorang mukmin yang berharap hanya kepada Allah Ta'ala agar sanggup menghadapi semua ini. Makanya salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW adalah menjelang kita salam kanan, salam kiri dalam tahiyat terakhir, tasyahud akhir salat kita dianjurkan berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah al-masihud dajjal. Ini jelas hadis riwayat Muslim sahih. Jadi kita memohon kepada Allah agar kita sanggup, ya, melalui dunia ini sehingga kita terlindungi dari azab jahannam, dan sebaliknya kita berhak memasuki, ya, Jannatul Na'im, jannah yang penuh kenikmatan yang hakiki dan abadi yang Allah janjikan lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Begitu juga kita berharap perlindungan Allah dari azab qabr, azab kubur, ya, dan itu terkait lagi-lagi dengan bagaimana kita bersikap di dunia yang fana ini. Sebab jika kita dirahmati Allah Ta'ala hidupnya di dunia ini, sekalipun menghadapi banyak penderitaan sebagai bentuk fitnah, maka niscaya di kuburan kita akan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya sesungguhnya kuburan itu adalah manzilatun min manazili al-akhirah, terminal paling awal dari terminal-terminal kehidupan akhirat. Barang siapa yang merasakan kenikmatan di dalam kuburnya, niscaya dia akan lebih nikmat lagi kehidupannya di akhirat nanti. Dan barang siapa yang menghadapi siksaan di kuburannya, niscaya dia akan menghadapi penderitaan siksaan yang lebih mengerikan di akhirat nanti. Kemudian kita berlindung kepada Allah min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan maknanya adalah semua yang kita alami sekarang ini, ya, fitnah di mana Allah sedang mengizinkan al-kuffar, al-yahud dan nasara, al-musyrikin memimpin dunia dan berbuat semena-mena, sewenang-wenang, penuh kezaliman. Kita berharap kepada Allah perlindungan menghadapi semua fitnah ini, sebagaimana kita berharap kepada Allah perlindungan menghadapi fitnah
al-mamat, kematian. Jangan sampai kematian kita adalah kematian yang buruk, su'ul khatimah. Tapi kita berharap husnul khatimah. Bahkan kita berharap sebaik-baiknya kematian, yaitu asy-syahadah, al-maut fi sabilillah, kematian di jalan Allah Ta'ala, yakni mati syahid. Yang mana salah satu keutamaan mati syahid adalah kelak di hari berbangkit nanti, orang yang mati syahid itu berhak membagi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Masya Allah Ta'ala. Dan tentunya kita berlindung kepada Allah dari buruknya fitnah al-masihud dajjal. Sampai-sampai Nabi melarang kita mempunyai ambisi, keinginan, rasa penasaran ingin ketemu dajjal. Man sami'a bid dajjal falyan'a anhu, barang siapa mendengar dajjal mendekat ke negerinya, kampungnya, menjauhlah dari dia. Sebab demi Allah, ada seorang mukmin yang ingin ketemu dajjal. Begitu sudah di hadapan dajjal, dia justru menjadi hamba dajjal karena hebatnya tipu daya, sihirnya dajjal. Saudaraku rahimakumullah, mari kita bergandengan tangan mengokohkan iman kita, takwa kita, kesabaran kita, istiqamah kita di atas jalan al-haq ini, yang menghadapi fitnah demi fitnah yang pastinya akan semakin berat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim